Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 AM1B Pagi ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan kami. Oke, Arimbi boleh di-share screen. Kegiatan kami dengan tema pembinaan dan pengajaran anak didik literasi Ar-Rohik yang disusun oleh kelompok 3 AM1B Pagi. Dengan anggota kelompok yang pertama Mutia Syaharani dengan saya sendiri, yang kedua adalah Wulan, yang ketiga adalah Ilham, dan yang keempat adalah Vireni, selanjutnya Felicia, lalu Alisa, lalu Dwi Arimbi, lalu Jessica, lalu Lexi, dan yang terakhir dengan anggota Komala. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya dengan Viren, dipersilahkan. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap manusia harus diberikan pendidikan yang layak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Salah satu faktornya adalah kurangnya jumlah pengajar. Sama halnya seperti pada Rumah Literasi Ar-Rohik. Rumah Literasi Ar-Rohik ini adalah yayasan literasi yang berperan sebagai sarana pendidikan yang layak untuk anak-anak yang kurang mampu. Namun proses belajar mengajar di sini masih terhambat dikarenakan yayasan ini masih memiliki keterbatasan fasilitas dan pengajar. Mengenai permasalahan yang dialami, kami selaku mahasiswa Politeknik Negeri Batam, kelas AM1B Pagi, kelompok 3, akan ikut serta memberikan pembelajaran dan pengajaran kepada anak-anak didik rumah literasi tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi poin 3 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Rumusan masalah. Berdasarkan beberapa masalah yang kami temukan saat mengunjungi Taman Baca Ar-Rohik, maka di bawah ini merupakan rumusan masalah dari kegiatan PBL kami. Yang pertama, apa saja metode pembelajaran yang diajarkan untuk anak-anak Taman Baca Ar-Rohik? Yang kedua, seberapa besar pengaruh metode pembelajaran yang diajarkan terhadap anak-anak Taman Baca Ar-Rohik? Yang ketiga, apakah sistem pembelajaran yang diajarkan sangat membantu anak-anak Taman Baca Ar-Rohik untuk lebih mudah memahami materi? Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lexi. Ruang lingkup. Koresponden yang diteliti berusia 3-6 tahun, pihak yang terlibat, pemilik taman baca, anak-anak berusia 6-14 tahun, serta 10 pengajar. Koresponden bertempat tinggal di sekitar kawasan Seibeduk Piayu. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan anak-anak kurang mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Dan keterbatasan pengetahuan membuat anak-anak tersebut belum lancar membaca dan menulis. Kurangnya ketersediaan guru atau pengajar sebagai pembimbing. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengajaran anak didik literasi Ar-Rohik Seibeduk bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas dan membuka pola pikir anak didik literasi Ar-Rohik mengenai arti penting pendidikan. 2. Meningkatkan kreativitas setiap anak didik literasi Ar-Rohik. 3. Mengembangkan sikap kerja tim antar sesama anak didik literasi Ar-Rohik. 4. Mengembangkan karakter yang dimiliki oleh anak didik literasi Ar-Rohik. 5. Meningkatkan skill problem solving yang dimiliki anak literasi Ar-Rohik. 6. Menumbuhkan rasa percaya diri setiap anak didik literasi Ar-Rohik. Selanjutnya, manfaat kegiatan akan dijelaskan oleh rekan saya Arimbi. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini, yaitu menggunakan inovasi 3 metode. Yang pertama, metode bercakap-cakap. Yang kedua, metode eksperimen dalam peningkatan kemampuan kognitif anak. Yang kedua, dengan menggunakan inovasi 3 metode dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan kognitif pada usia dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Manfaat praktis. Secara praktis, manfaat bagi anak didik adalah anak didik sebagai subjek penelitian diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui metode eksperimen. Dan dengan menggunakan metode bercakap-cakap, anak dapat tertarik mempelajari ilmu pengetahuan sehingga perkembangan kemampuan kognitif anak dapat meningkat. Dan dengan menggunakan metode tanya jawab dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu anak didik terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. Yang kedua, manfaat bagi pendidik. Dapat membantu pendidik dalam meningkatkan proses pembelajaran dan juga menambah referensi mengenai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dalam meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran. Yang terakhir, manfaat bagi penulis. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang cara belajar yang dapat menjadikan anak didik lebih aktif dan interaktif dan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ilham. Kepada Ilham, dipersilahkan. Baiklah, landasan teori. 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan telah didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai suatu hal yang memiliki nilai tinggi. John D. Weber berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah proses dari pembentukan kecakapan secara fundamental yang secara intelektual maupun emosional untuk dapat menuju ke arah alam semesta sesama manusia. Lebih lanjut, John Dewey turut mengungkapkan tujuan dari pembentukan kecakapan yaitu adalah agar generasi muda dapat mengamalkan nilai moral demi keberlangsungan hidup serta kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian karakter. Simon Phillips mengemukakan bahwa karakter merupakan sebuah kumpulan dari tata nilai yang arahnya adalah menuju pada suatu sistem, dilandasi oleh suatu pemikiran, sikap, serta perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Prof. Sianto berpendapat bahwa karakter adalah suatu cara berpikir serta cara berperilaku yang kemudian menjadi sebuah ciri khas dari setiap individu untuk dapat hidup serta bekerja sama dengan baik. Berdasarkan pemaparan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses yang mampu membuat manusia menjadi sosok yang lebih beradab serta berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alisa. Kepada Alisa dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan dari observasi yang telah kami lakukan pada minggu sebelum pelaksanaan pada anak-anak Taman Baca Arohik, penggunaan metode pembelajaran Calistung adalah pembelajaran dari modul yang telah kami siapkan. Lalu ada metode tanya jawab, penugasan, demonstrasi, bercakap-cakap, dan kuis berhadiah. Masing-masing metode kami ini kami kembangkan menjadi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak. Lalu, setiap pertemuan pembelajaran tidak selalu menggunakan satu metode. Seringkali beberapa metode ini kami gabungkan, dilakukan beriringan dalam satu waktu pembelajaran. Hal ini dapat dicontohkan melalui metode kuis yang akan kami lakukan dengan permainan yang mereka sukai tanpa menghilangkan unsur edukatifnya. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada Baik, selanjutnya adalah kontribusi. Mengajarkan menulis abjad kepada anak dengan rentan usia 3 hingga 6 tahun, serta dibarengi dengan pembelajaran perhitungan dasar matematika dan pembelajaran keagamaan mengenai tauhid, sehingga anak-anak Taman Literasi Ar-Rohik dapat menyebutkan nama-nama Rasul, nama-nama Nabi, dan mengerti pembelajaran tauhid yang diajarkan, serta dapat berhitung sedikit demi sedikit matematika dasar seperti pertambahan, serta pengurangan, dapat mengenal huruf, dan mulai bisa belajar menulis sedikit demi sedikit. Kegiatan ini dapat dinikmati dan bermanfaat oleh banyak pihak, seperti anak-anak Taman Literasi Ar-Rohik dan beberapa pihak yang terlibat.
Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Komala. Kepada Komala, dipersilahkan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari pembinaan dan pengajaran yang kami lakukan di sini dapat disimpulkan anak-anak didik literasi memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan cerdas. Anak-anak sudah mampu dalam berhitung, membaca, dan menulis. Mereka juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Anak-anak juga mudah beradaptasi dan tidak tertutup kepada kami. Dengan kelancaran anak-anak Taman Baca Arohik untuk memahami Calistung pada evaluasi terakhir, kami menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran yang kami terapkan sangat membantu anak-anak Taman Baca Arohik dalam memahami materi yang ada. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Feli. Oke, yang terakhir ada saran, yaitu dengan adanya makalah ini diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memperdulikan pendidikan dan ikut terlibat langsung dalam proses pendidikan. Masyarakat, terutama anak didik literasi Arohik Sebeduk, adalah salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kepada seluruh pelaku pendidikan, terutama dari kami sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Batam, agar benar-benar menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pendidikan yang dapat menjadikan peserta didik anak literasi Arohik sumber daya manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikut dokumentasi dari kami di minggu pertama, terus dokumentasi minggu kedua, dan dokumentasi minggu ketiga. Terima kasih.